Dari barang begitu, lebih baik nonton yang film-film tentang natur, binatang-binatang itu, tentang alam ini. Itu mendidik sekali. Sambil duduk anak-anak kita belajar tentang ilmu pengetahuan, tentang biologi. Betul tidak? Ada banyak yang punya seri seperti itu. Janji kepada Tuhan, kalau saudara tidak mau bertobat dari kesukaan untuk sinetron dan barang-barang gosip itu, engkau menghancurkan imanmu sendiri. Itu sangat tidak mendidik. Saudara, maka itu keluarga harus dijaga betul-betul. Itu sangat penting. Komunikasi. Saya tidak minta masing-masing mengaku, tapi biar Roh Kudus menolong setiap kita. Bagaimana komunikasi kita di rumah? Suara yang kita keluarkan, nada tinggi atau nada rendah. Ucapan-ucapan yang kita sampaikan, membangun atau menyakiti. Pendek ataupun panjang, itu juga perlu dinilai. Apa yang kita pakai untuk bicara. Orang yang sakit hati, saudara, baik suami istri yang sakit hati, tidak akan keluar kata-kata yang membangun. Betul tidak? Selalu kata-kata yang menyakitkan dan menjatuhkan. Dan kalau suami istri seperti itu, anak-anak akan belajar hal yang sama. Pasti mereka akan belajar hal yang sama. Baik sesama kakak beradik, maupun kalau mereka keluar rumah. Jadi di rumah itu tempat bagaimana kita menentukan ke arah mana keluarga kita bawa. Siapa yang kita hadirkan dalam kehidupan keluarga kita. Dan itu ditentukan oleh bentuk komunikasi kita. Kita lihat hukum yang pertama dalam Alkitab. Kejadian 2 ayat 25. Kita akan kagum melihat ini. Oke, kita akan lihat. Baru keluarga pertama di dunia. Bapa di surga memberikan hukum ini. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, jangan menafsirkan ayat ini tentang seks, walaupun ada kata telanjang. Ternyata ketika Yahweh berfirman kepada kita tentang keadaan keluarga pertama di dunia, ini bicara tentang komunikasi, bukan masalah seks. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Nah, kata kunci adalah, nah, tapi mereka tidak merasa malu. Apa arti kata telanjang? Ini komunikasi. Setelah menikah, dengarkan ya, setelah menikah, tidak boleh ada satupun rahasia di antara suami istri. Setelah menikah, semuanya harus terbuka, harus jujur apa adanya. Setelah menikah, kalau misalnya suami istri itu punya nomor tabungan di bank yang berbeda, tidak masalah. Tapi jumlah harus saling tahu. Kalau sampai saudara sudah menikah, tapi jumlah uang sembunyi-sembunyi, berarti saudara nggak saling percaya. Maaf. Kalau ada orang menikah tapi nggak saling percaya, termasuk dalam hal keuangan, untuk apa menikah? Itu sama dengan kepelacuran. Karena kalau orang kepelacur nggak ada tuntutan apa-apa, nggak boleh tahu apa-apa. Nah, kalau suami istri punya rahasia yang ditutup-tutupi, yang disimpan sesuatunya nggak terbuka, di situ tempat iblis bersembunyi. Contoh yang paling gampang. Kalau di rumah kita begitu penuh dengan barang-barang, meja, kursi, apa, tumpukan apa, jarang kita lihat ruang yang terbuka lebar. Saya tanya kepada saudara, segala sesuatu yang tertutup, nggak usah bilang sebulan, seminggu saja, di bawahnya ada apa? Coba jawab, di bawahnya ada apa? Ada kotoran yang bersembunyi di situ. Nah, ini yang terjadi pada pernikahan. Kalau suami istri tidak telanjang,
ada yang ditutup-tutupi, maka di situ yang kotor akan sembunyi. Terbuka, nggak usah takut. Awas suami istri yang punya HP kalau pakai PIN dan PIN-nya nggak saling tahu, awas. Berarti ada apa yang saudara sembunyikan sehingga saudara takut. Sampai kalau berak pun HP dibawa. Karena kata dilihat ada apa itu di sini. Ada nggak? Saya tanya jujur, ada nggak suami istri yang seperti itu yang saudara pernah kenal? Karena takut. Nah, berarti ada rahasia. Saudara, ayat ini luar biasa. Kalau kita mau berpikir pakai logika, ini firman aneh sekali. Anehnya di mana? Siapa yang nggak tahu kalau zaman Adam dan Hawa itu mereka telanjang karena belum ada pabrik tekstil? Betul tidak? Seharusnya nggak usah ditulis firman itu. Tahu nggak kalau mereka telanjang? Loh, kita tahu nggak kalau Adam dan Hawa itu telanjang? Tahu, memang belum ada kain kok zaman itu. Tapi mengapa ini ditulis sebagai firman? Nah, di sini rahasianya. Komunikasi. Yang menikah satu suku saja bisa sering ribut, apalagi yang beda suku. Betul? Bayangkan kalau Batak ketemu Jawa. Misalnya contoh kecil saja itu. Itu bisa jadi lain lagi ceritanya. Nah, repotnya begini, coba kita ngaku jujur ya. Manusia itu kalau marah nggak pakai bahasa ibunya, nggak enak marahnya. Ngerti maksud saya? Oke, contoh paling gampang. Sepinter-pinternya saudara bahasa Inggris, coba marahlah pakai bahasa Inggris, pasti nggak enak. Betul? Walaupun saudara dosen bahasa Inggris, marah pakai bahasa Inggris nggak enak, karena kita orang Indonesia. Nah, di dalam pernikahan kalau saudara beda suku, jangan menggunakan bahasa daerah kita. Nanti pasangan kita nggak ngerti, itu jadi masalah besar. Betul? Jadi komunikasi. Ada yang tentara di sini, ada yang pensiunan, ada yang veteran. Oke, belajar. Sampai hari ini dari zaman dulu, dunia militer itu punya satu kunci. Kalau mereka harus menaklukkan satu negara supaya tidak perang besar dan biaya tinggi, taklukkan daerah komunikasi musuh dulu. Betul tidak? Itu ilmu perang. Begitu daerah komunikasi ditaklukkan, misalnya telkomnya, radionya, bandaranya dikuasai dulu, maka negara itu nggak bisa apa-apa, putus hubungan kemana-mana, maka musuh gampang sekali menaklukkan. Nah, seperti itu iblis bekerja di rumah tangga. Komunikasi diputus dulu. Maka itu siapa di antara kita yang sudah sekian lama punya konsep begini? Ya habis, ngomong pendek salah, ngomong panjang salah, ya gak usah ngomong. Ada yang seperti itu. Kalau ada bertobat hari ini, berarti setan sudah menang di keluarga kita. Komunikasi itu penting sekali. Telanjang. Januari 92 itu pertama kali saya tahu rahasianya. Satu buku biologi yang saya baca. Kenapa kucing dan anjing ribut terus kalau ketemu? Ternyata masalah komunikasi. Mereka dua nggak punya penterjemah. Maka itu mereka ribut terus. Apa yang terjadi di antara mereka? Kucing dan anjing itu punya bahasa yang sama. Bukan kalimat yang sama, tapi bahasanya itu pada ekornya. Kalau anjing senang, ekornya goyang. Yang punya anjing pasti tahu. Kalau kita datang, anjing tahu siapa yang sayang dia. Begitu yang sayang dia datang, wah dia lari-lari, ekornya goyang terus begitu. Tapi beda dengan kucing. Kalau dia marah, ekornya yang goyang. Itu menunjukkan kucing lagi marah. Lihat aja kalau kucing kawin, karena ekornya goyang begitu. Nah, waktu anjing lihat kucing dari jauh, karena mereka dua nggak bisa senyum, jadi nggak tahu itu marah atau tidak. Anjing lihat ekor kucing goyang-goyang, anjing mikir, ada teman baru. Karena buat anjing kalau ekor goyang itu baik. Tapi waktu kucing lihat anjing ekor goyang-goyang, kucing tersinggung. Siapa dia nantang pagi-pagi? Karena mereka dua nggak punya penterjemah, komunikasi mereka terputus. Nah, itu biologi, saudara.
Maka itu kalau suami istri suka ribut dikatakan dasar kayak kucing dan anjing aja kamu.